Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala al-imam al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina, amin. Agak majuan duduknya agar supaya rapih ngajinya. Begitu, iya, biar rapih duduknya. Gitu. Wajtahid alla tudkhila batnaka illa halalan. Benar ini, man. Wajtahid, dan bersungguh-sungguhlah kamu akan bahwasanya tidak memasukkan oleh kamu batnaka pada perutmu illa halalan, kecuali makanan halal. Fa inna man akalal halala arba'ina yawman istanara qalbuhu. Maka sesungguhnya siapa orang yang makan ia akan barang halal selama 40 hari tidak putus, maka bersinar oleh kalbunya. Wajarat minhu yanabi'ul hikmati ala lisanihi, dan mengalir daripadanya oleh sumber-sumber hikmah atas lidahnya. Wa akramahullahu bizzuhdi, dan memuliakan akan dia oleh Allah dengan zuhud fid dunya, pada dunia. Wasofat sariratuhu, dan jernih oleh batiniahnya. Wahasunat muamalatuhu ma'a rabbihi, dan bagus oleh muamalahnya dia bersama Tuhannya. Wa man akalal harama wasyubuhati kana ala riddi min dhalika kullihi. Dan barang siapa makan ia akan barang yang haram dan yang subhat, niscaya ada ia atas lawanan dari yang demikian itu, kullihi, seluruhnya. Wallahu a'lamu bis-shawabi. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita malam hari ini masih melanjutkan adab-adab yang diajarkan dalam Islam terkait makan. Bila orang hidupnya pengen bahagia, hendaknya dia mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kebahagiaan yang sesungguhnya bila dia berada pada barisan mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan saja dalam ibadah, tapi juga pada perkara keseharian, daripada kehidupan kita, adat kebiasaan kita. Maka kita kudu ikut apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk masalah makan. Imamul Haddad berwasiat kepada kita malam hari ini, kata beliau, wajtahid alla tudkhila batnaka illa halalan. Kata Imam Haddad, anda kudu berupaya dengan penuh kesungguhan hati, kudu sungguh-sungguh benar
kudu berupaya sekuat tenaga. Supaya apa? Supaya yang masuk di dalam kita punya perut adalah barang-barang yang halal. Jangan sampai masuk dalam perut kita makanan atau sesuatu minuman yang tidak halal. Kita kudu berupaya sekuat tenaga untuk makan barang yang halal. Halal itu saudara ada dua. Ada halal dari bendanya dan ada halal dari caranya. Bisa saja benda itu halal, tapi caranya tidak benar dalam agama, maka tidak halal juga. Contoh nasi uduk, NU PKS, nasi uduk plus ketupat sayur. Ini nasi uduk, jangan dicatat. Nasi uduk halal apa haram? Tapi nyolong. Kenapa haram? Hah? Caranya, bukan bendanya. Bendanya halal, caranya tidak benar, jadi haram. Jadi haram. Upayakan yang masuk dalam perut kita barang-barang halal, makanan yang halal, minuman yang halal. Tidak boleh yang masuk dalam perut kita barang haram. Jangan sampai yang masuk dalam perut kita minuman haram. Kudu kita berupaya sekuat tenaga yang halal. Halal dulu, baru ngomongin bergizi. Sebab gizi tidak bakalan ada bila barang itu haram. Biar kata saudara makan apa, nasi, daging, ada protein nabati, dapat nyolong, enggak bakal muncul gizi. Sebab kudu halalan thayyiba. Halal baru bergizi. Gizi akan muncul bila makanan itu halal. Bila makanan itu halal, tidak bakalan ada gizi. Karena yang memunculkan gizi adalah Allah. Allah yang munculin. Makanan ini saudara ibarat motor namanya bensin. Makanan itu ibarat motor namanya bensin. Bensin. Maka ada 3 macam motor. 3 macam motor. Ada motor yang bensinnya air. Bensinnya air. Ada motor yang bensinnya campuran. Ada motor yang bensinnya murni. Motor bensinnya air, kira-kira jalan nggak? Hah? Halo, jalan nggak? Kenapa? Air. Ada motor bensinnya campuran, kira-kira bagaimana? Hah? Apa namanya? Ngeberebet. Nah, baik, ngeberebet, endet-endetan. Hah? Begitu. Baik. Kenapa endet-endetan? Campuran. Ada orang bensinnya Pertamax, ada motor. Gimana itu?
Kenapa lancar? Hah? Murni. Ada orang enggak zuhur, enggak asar, enggak maghrib, enggak isya, enggak subuh, badannya sehat. Enggak zuhur, enggak asar, enggak isya, enggak subuh, enggak maghrib dah. Ngaji juga kagak. Ini patut diduga bensinnya. Kenapa air? Oh iya, begitu. Ada orang kadang sholat, kadang kagak, kadang ngaji, kadang kagak, kadang-kadang. Nih patut diduga bensinnya, campuran. Yang kayak begini, bensinnya campuran. Maka dia ngendet begitu. Ada orang zuhur juga, asar juga, maghrib juga, isya juga, enggak ditinggal tuh orang, ibadah terus. Yang kayak begitu husnudzon kita bensinnya pertamax. Itu ibadah begitu, saudara. Jadi karena mengikuti bensin, indakhola halalan kharaja halalan, wa indakhola haraman kharaja haraman. Kalau yang masuk dalam perut barang halal, maka yang keluar juga halal. Kalau yang masuk barang haram, yang keluar juga barang haram. Maling, saudara, maling kerjaannya, iya kerjaannya nerompet nyuling namanya. Kerjaannya nerompet nyuling, nyopet maling, nyopet juga maling kerjaannya. Artinya yang dimakan barang haram. Kira-kira maling tuh ada nggak di pikirannya besok malam ngaji kemana? Ada nggak ya? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Yang ada apa? Besok malam operasi kemana? Kenapa tuh yang muncul begitu? Bensinnya. Jadi tergantung bensin. Maka bensin itu harus hati-hati. Lihat orang-orang dulu, ya Allah, kalau makan disebut bergizi bisa dikata nggak tahu ada gizinya apa kagak, genjer lah dimakan orang dulu. Kangkung ya makannya begitu, makannya kadang ikan asin begitu, sampai yang namanya jambu mede nggak kemakan, udah kembangnya aja buat sayur. Orang dulu itu badannya sehat-sehat, nggak mengenal penyakit gula, stroke. Orang dulu stroke bukan penyakit ringan, saudara. Stroke berat. Ringan apa berat? Berat. Segerobak aja berat. Segerobak, apalagi stroke. Bener nggak? Iya. Itu begitu, saudara. Kenapa mereka sehat-sehat? Mereka yang dipikirin makanan halal. Nah, kita disuruh oleh Imam Haddad, wajtahid alla tudkhila
batnaka illa halalan. Bersungguh-sungguhlah kamu, jangan sampai kamu masukkan dalam perutmu kecuali yang dimasukin yang halal-halal. Ini penting. Doa kita penyebab tidak diijabah karena ada gangguan bensinnya, iya begitu, kurang murni. Jadi ini begitu. Man akala halalan safa qalbuhu wa laysa li da'watihi hijab. Kata Nabi, siapa orang makan barang halal, hatinya jernih dan doanya enggak ada dinding penghalang. Yang menghalangi kita adalah makan halal, makan haram. Karena itu muslim yang baik, yang mencontoh apa yang diajarkan oleh Nabi, upayakan makanan kita kudu halal. Apa manfaat yang didapat oleh orang yang makanannya barang halal? Kata Imam Haddad, fa inna man akalal halal arba'ina yauman istanara qalbuhu wajarat minhu yanabi'ul hikmah ala lisanih wa akramahu Allahu bizzuhdi fid dunya wa wasafat sariratuhu wa hasunat muamalatuhu ma'a rabbih. Siapa orang yang bersungguh-sungguh berupaya keras menjaga supaya yang masuk dalam perutnya yang halal saja, 40 hari enggak makan barang haram, 40 hari enggak makan barang haram, 40 hari. Ada 5 keuntungan besar yang didapat oleh orang yang makannya barang-barang halal. Ada 5 keuntungan besar yang didapat oleh orang yang makannya barang halal. Yang pertama, istanara qalbuhu, hatinya bercahaya, hatinya bersinar, qalbunya penuh dengan cahaya-cahaya Tuhan yang memunculkan inspirasi positif dalam kehidupannya. Hatinya bening, hatinya penuh cahaya. Kalau ada cahaya enak, hidupnya enak, karena kolbunya penuh cahaya, sehingga badan, tangan, kaki, perut, kemaluan, mata, telinga akan terjaga karena ada cahaya. Ini keuntungan orang yang makannya yang halal, 40 hari enggak putus. Yang halal semua yang dimakan, enggak ada yang haram, baik bendanya maupun caranya. Apa itu cara? Ibarat bini, laki lagi tidur, dompetnya diintip, lama-lama diambil. Itu namanya haram dari segi cara. Cara itu begitu. Istanara qalbu, qalbunya bercahaya.
Kalau kolbu bercahaya, punya hati, bisa berpikir positif, punya telinga mendengar yang baik-baik, punya mata melihat yang baik-baik. Itu begitu. Makannya yang halal, upayain, jangan haram. 2. Wajarat minhu yanabiul hikmah ala lisani. Dari lidahnya akan keluar kata-kata bijak. Omongannya bagus. Omongannya. Kenapa orang kadang ngomongnya kasar? Begitu, omongannya bijak, ilmu yang keluar, nasihat yang keluar, karena makanan yang halal, yang keluar yang bagus-bagus. Enggak bakalan ngomong buset dah, buset. Buset itu aku pengikut setan artinya. Buset. Siapa tuh yang ngomong buset dah? Ada nggak yang kayak begitu? Ada. Yang mana orangnya? Enggak ngaji. Susah juga bilanginnya. Enggak ngaji. Enggak bakal ngomong astaga. Astaga. Enggak ada dari mulutnya. Enggak bakal ngomong ya ampun. Ya ampun, ya ampun. Nah, yang bakal keluar dari mulutnya ya Allah. Ngapa nggak bisa ngomong Allah? Karena nggak ada sumber hikmah, karena lantaran bensinnya. Ya ampun nggak bisa, ya Allah nggak bisa. Kalau kaget astagfirullah, begitu itu astaga, nggak bisa astagfirullah, astaga, astaga ngomongnya. Ini ndak bener ini sumbernya. Kita patut curiga sama diri sendiri. Begitu. Kalau takjub sama sesuatu, subhanallah. Ini buset. Begitu. Hah? Sialan dangkalan doang. Sialan dangkalan. Begitu. Ndak keluar tuh dari mulutnya kata-kata yang tidak ada faedah, keluar yang bagus. Itu mengomong astaga. Kita orang udah ngaji nggak kenal astaga, kenalnya astagfirullah. Astagfirullah kenalnya, kaget tuh begitu. Cuman ada seorang bapak, anaknya sekolah TPA, dites dia sama si bapak, anakku kamu udah sebulan TPA, coba bapak tes hasil belajarmu di TPA. Baik ayah. Apaan yang mau dites? Doa mau makan, bismillahirrahmanirrahim, cakep. Doa setelah makan, astagfirullah. Loh, ini ngawur. Habis makan kok astagfirullah. Kan bapak waktu makan di Telaga Sampiren begitu habis makan. Itu si kaget lihat bon, bukan doa habis makan. Gitu. Habis makan lihat bon, kebanyakan ngambilnya. Makanya astagfirullah, bukan doa habis makan, doa lihat bon, kebanyakan ngambil mesennya, akhirnya kaget. Astaga, untung nggak astaga, anaknya baca habis makannya astaga nanti. Wajarat minhu ya nabiul hikmah, sumber-sumber ilmu keluar daripada dia punya lidah, omongannya yang bagus. Kenapa omongannya bagus? Karena makanannya bagus. Makanan ini yang paling penting.
Jangan kita kayak orang-orang. Ada seorang perempuan bilang sama lakinya, "Bang, gua mau nggak penting, terserah lu, yang penting lu pulang bawa duit. Mau duit setan ke, mau duit jin ke, jurig ke." Tahu jurig nggak? Terserah lu dah, yang penting lu pulang bawa duit. Nah, ini tidak benar. Tidak benar. Tidak benar. Ini. Jadi kita harus makanan yang halal. Belajar gampang. Ilmu gampang nyangkutnya. Diajarinnya nempel. Itu mau diajarin baru juga keluar dari masjid. Lupa. Tadi apa yang diajarin? Gua emang rada meleng waktu itu. Begitu dengar suara ambulan uing-uing, keganggu, ambulan aja yang disalahin. Begitu sama dia yang kagak-kagak. Ini padahal ada sumber yang tidak murni halal. Ilmu tuh rada sulit nempel di hati, kurang nempel, lupa mulu. Diajarinnya enggak inget lagi, diajarin enggak inget lagi, diajarin enggak inget lagi. Kalau udah mau Idul Adha ngaji kurban aja, padahal dari dulu hukumnya begitu juga. Mau Ramadan ngaji puasa aja, puasa. Jadi enggak terus-terus muter itu aja. Begitu, kurang nempel. Padahal hadir maulid udah bertahun-tahun ngikutin hadir maulid. Dalam 1 tahun aja menghadiri acara maulid kira-kira sekali apa lebih? Lebih. Kudunya dapat banyak. 100 kali, dari sekali dapat 1%, 100 kali udah 100%. Begitu. Ini maulid ketemu maulid belum nyangkut juga. Ada masalah ini. Ada masalah. Jadi orang yang makanannya halal, nempel ilmunya gampang. Ingat, kuat daya ingatnya. Biar kagak minum cerebrofot. Begitu, kuat dia. Enggak begitu. Pokoknya kuat IQ-nya. Makanan halal. Makanan halal. Doa keuntungan makan halal akan keluar dari mulutnya hikmah, ilmu-ilmu, nasihat-nasihat, kalam-kalam yang baik dari mulutnya. Dari mulutnya. Itu begitu. Ketiga, kalau makanannya halal, Allah beri di dalam hatinya. Kalau dia kurang berpunya, diberikan qanaah. Kalau enggak berpunya, diberikan qanaah. Apa itu qanaah? Merasa puas, merasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah meski sedikit. Apa itu qanaah? Menganggap banyak pemberian meski sedikit. Pemberian Allah biar kata dikit, dia bersyukur. Qanaah. Rumus hidupnya sedikit disyukuri, banyak dinikmati. Sedikit disyukuri, banyak dinikmati. Itu begitu. Qanaah. Merasa puas. Al-qanaatu kanzun la yafna. Qanaah itu adalah gudang perbendaharaan rezeki yang tidak pernah ada habisnya. Orang yang hidupnya merasa cukup, itu adalah orang yang paling bahagia. Cukup aja, cukup, enggak gusar. Sehingga dalam hatinya yang orang punya, suatu saat kita punya, hanya waktu yang belum. Enggak ngerongrong,
enggak ngiri, enggak maksain diri, pakai pinjol, pinjam sana, pinjam sini, jadi stres diri. Enggak, jalanin apa adanya, hidup begitu, hidup. Akhirnya minjem uang untuk bayar utang, bayar utangnya lewat minjem, ujungnya stres di sana sini, beku pikirannya. Hari-harinya menghitung waktu. Ini jatuh tempo tanggal 25, ini udah tanggal 10, 15 hari lagi, ntar besok ini tinggal 14 hari lagi, ngitung hari aja tinggal 13 hari, kagak ada bahagianya, otaknya muter itu mulu. Kadang tangannya wirid, subhanallah, 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 tapi otak 15 hari lagi, subhanallah, subhanallah. Ini enggak ada solusi yang kayak begitu. Ada enggak model begitu tuh? Enggak ada, alhamdulillah. Begitu, begitu. Ini jadi stres. Kita nggak usah maksain diri. Kita kelasnya kredit motor 5 tahun, 5 tahun. Jangan kayak orang setahun, nggak kuat kita, habis. Banyak orang salah perhitungan. Kita kreditnya kuatnya di 4 tahun, 4 tahun. Kredit rumah lah kita kuatnya di 15 tahun, 15 tahun. Jangan dipaksa. Jangan ngikutin gaya. Sebab dalam ilmu fisika, tekanan satu benda berbanding lurus dengan gaya yang ada pada benda tersebut. Bola kasti sama bola sepak itu tekanannya lebih gede bola sepak. Begitu, karena gaya yang ada di bola sepak. Begitu di dalam ilmu fisika kehidupan. Tekanan hidup berbanding lurus dengan gaya hidup. Makin tinggi gayanya, makin tinggi tekanan hidupnya. Biasa aja kita, nggak usah dipusing-pusingin. Begitu, enggak bisa. Aduh, saya ini sehari Gojek dapat duit 50.000. Ini bagaimana? Mana pengen makan daging sapi, gampang, beli Royco rasa daging sapi, yang penting sapi. Jadi jangan dibikin susah, begitu, jangan begitu, dibikin nikmat aja, dibikin nikmat. Duit kita dikit, pengen makan duren, mana anak kita ada 7 lagi, atu nggak cukup. Begitu, beli di Kimia Farma, tahu Kimia Farma? Ya Allah, maka bikin aja pakai air, kasih ketan, namanya kince. Begitu, udah biar cukup. Yang penting ekstrak duren, rasa duren, airnya segidir, nggak apa-apa. Begitu, yang penting bau duren. Entar tahak depan orang aja, bau duren nih, emang gua mau orang kaya, padahal baunya doang. Udah begitu aja, jangan dibikin susah. Hidup dibikin nikmat, jangan. Kita pengen ada protein, udah protein nabati, tempe aja, tempe sama protein. Begitu. Jadi kalau ditanya orang, bang makannya apa? Alhamdulillah. Jadi sejak terjadi pandemi ini enggak berkurang, tiap hari saya makan sate tiap hari. Subhanallah, sate. Enggak darah tinggi, enggak. Begitu. Pas datang ke rumahnya, kok sayur tempe? Iya kan sate sayur tempe. Begitu. Jadi yang penting keren. Yang penting keren. Anak-anak saya aja di pondok begitu. Makan apa anakku hari ini? Sate ayah. Udah tahu saya, sayur tempe.
Itu begitu. Udah begitu. Anak pondok tuh makannya sate terus, sayur tempe. Begitu. Enggak apa-apa. Sehat. Begitu. Nanti suatu saat kita pengen makan daging. Begitu. Pengen rada keren-kerenan, ente foto aja depan warung Padang. Begitu. Foto di rumah makan Minang depannya, cekrek, kirim di grupnya. Waduh, duitnya banyak. Kagak, foto doang. Emang begono. Enggak apa-apa. Kayak begitu. Ente cari aja, browsing di Google, piring nampan gede, posting. Orang juga, wih makan enak, alhamdulillah. Padahal siapa yang makan enak? Yang penting qanaah, merasa puas dengan apa yang ada. Jangan maksain diri, pakai nyolong-nyolong segala macam, buat apaan? Begitu. Itu keuntungan daripada orang yang makan halal. Kalau duitnya banyak, Allah kasih sifat zuhud. Orang yang makan halal, duitnya banyak, maka sikap yang Allah taruh di hatinya zuhud. Apa zuhud? Tidak menaruh dunia dalam hati. Namanya zuhud. Tidak meletakkan dunia dalam hati. Duit enggak ditaruh di hati. Duitnya kayak sapu tangan. Sapu tangan tahu? Itu dipakainya kalau apa? Kalau berkeringat, kalau ingusan. Kalau enggak ingusan, enggak dipakai. Itu namanya zuhud. Duitnya dipakai untuk yang butuh-butuh saja. Enggak ada yang enggak butuh. Zuhud artinya enggak ditaruh dunia. Artinya buat naruh Allah yang memberi dunia. Duit seperti sendal. Itulah orang zuhud. Duit kayak sendal. Saudara ke asalam bawa sendal enggak dari rumahnya? Bawa enggak? Dibawa ke dalam masjid enggak? Kenapa enggak? Kotor. Masjid suci. Barang kotor tidak boleh masuk ke dalam tempat suci. Dunia barang kotor, enggak boleh masuk dalam hati. Enggak boleh. Dunia sebatas dunia. Jangan ditaruh di hati. Biar duit kita banyak. Zuhud tuh begitu. Jadi bukan zuhud tuh enggak punya apa-apa. Kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, wazhad wadha faqdu ala qati qalbika bil mali la faqdun lahu taku aqala. Zuhudlah anda, yakni ketiadaan mengikat dunia dalam hati. Dunia enggak ditaruh di hati, bukan orang punya apa-apa. Kalau kagak punya apa-apa namanya kere. Namanya kere, bukan zuhud, bukan. Bajunya kita compang-camping, dekil, kumel, disebut sufi. Iya sufi, sulit finansial. Apaan? Iya, bukan zuhud. Bukan. Zuhud itu bukan begitu. Bukan gak punya apa-apa, tapi punya segalanya, tapi tidak dijadikan kebanggaan buat dirinya. Itu namanya disebut zuhud. Imam Malik rumahnya tiangnya dari emas. Rumahnya tiangnya nih, penyangga dari emas. Ada di Cipulir yang rumahnya dari emas? Enggak ada. Tapi zuhudnya luar biasa. Duit banyak. Jadi duit itu di mata agama kayak sendal. Ditaruh di luar, tidak masuk ke dalam masjid. Duit itu ditaruh di kantong, enggak masuk di hati. Lawanan zuhud hubbud dunya. Lawanan zuhud namanya
Hubbud dunya. Apa hubbud dunya? Naruh dunia dalam hati. Naruh dunia dalam hati. Itu namanya hubbud dunya, walaupun enggak punya apa-apa. Walaupun, contoh, ada orang punya sendal cepit swalau. Tahu cepit swalau? Iya. Bundaran bawahnya udah copot, dikasih peniti. Hah? Kasih paku. Itu pas sholat, Allahu Akbar. Sendal gue hilang gak ya? Sendal gue hilang gak ya? Namanya naro dunia di hati. Namanya hubbud dunya. Padahal kekayaannya sendal swalau butut. Namanya hubbud dunya. Jauh dari Allah. Padahal punyanya swalau doang. Karena otaknya dunia, obrolannya dunia, yang diomongin duit, di masjid duit, duit mulu. Kadang duit orang yang didongengin. Begitu. Sambo lah yang enggak. Begitu kenal juga kagak, dibagi juga kagak sama dia. Mikirin yang kayak begitu, sambo. Kita mikirin hati kita aja biar terhubung sama Allah. Nggak usah yang puyang-puyang kayak begitu. Kita mah hati kita sama Allah aja. Itu namanya zuhud. Jadi zuhud itu bukan orang nggak punya kendaraan, bukan orang nggak punya rumah, bukan. Zuhud itu orang yang hatinya tidak membangga-banggakan dunia, yang dibanggakan Allah. Itu begitu. Tapi kalau orang hatinya yang diomongin dunia, kadang dunia punya temennya, punya orang si anu, ya Allah mobilnya si anu, itu hubbud dunya namanya. Orang yang makanannya halal, maka Allah tanamkan biar duitnya banyak, biasa aja. Ama dunia biasa aja. Tidak dibangga-banggakan dunia. Begitu, tidak dibangga-banggakan. Karena dunia adalah alat untuk dekat dengan Allah. Bukan dunia tujuan. Kalau dunia tujuan, capek kita. Saudara dagang alat untuk dekat sama Allah. Saudara dagang di Cipulir, jadikan media dekat sama Allah. Usahanya menjalankan syariat, menunaikan kewajiban, itu yang menjadi modal. Urusan dapat untung biarkan Tuhan yang menilai. Urusan kita bekerja saja, karena wajib menjalankan syariat. Itu begitu. Ini namanya zuhud. Jadi orang yang makanan halal, kalau duitnya banyak ditanemin di hatinya, zuhud. Kalau duitnya dikit ditanemin di hatinya, qanaah. Jadi merasa cukup, sehingga tidak syirik, tidak merongrong, tidak ngitungin duit orang. Itu mah duit orang dihitungin. Si anu punya toko di Cipulir, di PD Pasar Jaya aja ada 3, belum lantai dasar, belum di ITC. Kemarin kayaknya bininya habis beli kulkas 2 pintu Sabtu. Begitu, berarti kalau kredit sekian. Kemarin anak yang gede beli motor PCX warna putih. Berarti duitnya dia tuh. Yang kita hitungin malam-malamnya lagi mikirin kita enggak? Ngapain? Ngorok. Jadi ngapa kita? Itu namanya enggak benar. Kita fokus sama diri sendiri. Enggak usah mikirin orang, capek. Kita mikirin bagaimana biar kita dekat dengan Allah, bagaimana biar dekat dengan Rasulullah. Itu yang dipikirin sama kita. Itu zuhud. Jadi zuhud itu begitu. Mau ngapain?
Kita mau bangga-banggakan dunia, enggak dibawa mati sama kita. Ada enggak di Cipulir orang mati kain kafannya dikasih kantong kayak begini nih? Ada enggak? Kagak ada. Biarin. Enggak apa-apa. Pokoknya kalau ditanya tinggal di mana? Apartemen Pakubuwono. Begitu. Sebelah mananya lantai berapa? Dasar. Sebelah mana? Belakangnya. Jalan apa? Amsar. Jalan apa sono? Amsar. Oh iya, udah gitu aja. Jangan dibikin susah. Yang keren aja dah. Begitu. Yang bagus bahasanya. Begitu. Enggak apa-apa. Dibikin tenang. Yang di apartemen tidurnya ngorok apa merem? Melek apa merem? Merem. Kita yang tinggal di petakan kecil, melek apa merem? Sama. Enggak beda, sama. Jadi enggak usah dibikin bingung-bingung dalam kita punya hidup. Berikutnya, orang yang makan halal 40 hari wasofat sariratuhu, akan bening batiniahnya, mindsetnya rapih, pikirannya bagus, berinovasi, berkreasi, hidupnya cakep, enggak pernah kehabisan solusi dalam berbagai problem yang menimpa dirinya. Itu orang makanannya halal, enggak mumet dalam hidupnya, enggak, karena sarirahnya bening. Begitu. Enggak ada dalam pikirannya, ya orang kaya gua mana bisa subur, emang gua udah turunan dari dulu juga udah miskin dah, emang gua udah turun ke 8, emang miskin. Ini namanya pesimis, hatinya enggak bening. Wa hasunat muamalatuhu ma'a rabbi, dan beribadahnya bersama Allah sangat bagus karena sumbernya barang halal. Namun kata Imam Haddad, siapa orang makan barang haram, siapa orang makannya barang haram, maka yang muncul dampak negatifnya banyak. Satu, kolbunya gelap, yang muncul di lidahnya kalimat-kalimat buruk, yang ada dalam dirinya rakus, hubbud dunya, pikirannya stres, ama Allah kurang mau deket, ama ibadah nggak mau, tapi nonton TV berjam-jam kuat, mancing kuat, begitu kuat. Tapi kalau ibadah 5 menit enggak kuat. Ini makanan yang haram, rada repot, mengganggu. Karena itu berupayalah dengan sekuat tenaga, apa yang masuk pada kita punya perut, barang-barang halal, barang-barang halal, makanan halal, minuman halal. Masih banyak kemampuan kita buang tulisan-tulisan di status WA, di Facebook, di mana-mana, kalimat-kalimat keluhan, munculkan kalimat baik, optimis, rezeki saya masih banyak, begitulah tulisannya. Jadi muncul, duh hidup tambah payah, ini bakal beku dia punya pikiran. Yang bagus-bagus, biar makanan kita makanan halal. Kurang lebih demikian ngaji kita. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silakan. Wallahu a'lam.